Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dika Miftahus Syifa. Saya dari kelas C program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya di sini akan membawakan sebuah kajian tentang perbedaan moderasi dengan moderasi beragama. Moderasi juga disebut juga dengan istilah jalan tengah. Moderasi berarti sesuatu yang baik atau sesuatu yang ada di tengah-tengah, serta bisa disebut juga dengan sesuatu yang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Jadi kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama. Sedangkan moderasi beragama dapat dikatakan sebagai cara beragama yang mengambil jalan tengah sesuai dengan pengertian moderasi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak akan ekstrim dan tidak akan berlebihan saat menjalankan ajaran agamanya. Moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah atau kembali pada esensi ajaran agama yang memanusiakan manusia. Jadi menurut saya, moderasi beragama adalah suatu sikap toleransi antar sesama umat manusia atau umat beragama, dan juga suatu sikap moderat dalam beragama. Maksudnya moderasi beragama ialah cara pandang kita dalam menjalankan ajaran agama namun tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu berlebihan ke kiri atau ke kanan. Serta juga tidak terlalu fanatik, yaitu biasanya memicu suatu perpecahan antar umat. Dan secara garis besar, moderasi beragama itu merupakan sikap kita dalam beragama secara netral, tengah-tengah saja, selalu menghormati adanya umat agama selain kita, dan yang terpenting adalah beragama kita hanya mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena perintah dari Tuhan akan selalu membawa manusia ke arah yang damai dan sejahtera. Moderasi beragama dengan moderasi agama tidak dapat kita samakan karena keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu tersendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama namun berubah menjadi ekstrim. Orang yang mempraktekkan moderasi dalam kehidupannya disebut dengan orang yang moderat. Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar, dan juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Contoh orang yang tidak mempraktekkan moderasi dan bersikap ekstrim ialah seperti misalnya ada seorang menyantap makanan atau meminum sebuah minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat manusia, umat agama lain. Sedangkan contoh orang beragama secara berlebihan ialah seperti ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sendiri, saudara seagama, sesaudara yang sama-sama memeluk agamanya, yaitu karena gara-gara berbeda dalam paham keagamaan. Dalam melaksanakan moderasi beragama, tentu saja ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, yaitu seperti menguatnya radikalisme agama tekstual, baik itu tekstual, simbolik, klaim kebenaran tunggal, penolakan atas perbedaan atau identitas. Berbagai agama dan kepercayaan, mazhab dan aliran, generasi muda sebagai generasi masa depan yang akan menjadi pemimpin pada waktunya. Kemudian karakteristik moderasi beragama antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah tawasud, yaitu selalu bersikap netral. Artinya kita tidak bersikap seperti terlalu ekstrim ke kiri atau ekstrim ke kanan. Yang kedua adalah tawazun, yaitu selalu bersikap seimbang, artinya tidak terlalu berat atau condong pada salah satu perkara saja. Yang ketiga yaitu i'tidal, yaitu selalu bersikap lurus saja atau bersikap tegas adil pada apapun dan siapapun.
Yang keempat adalah tasamuh, yaitu suatu sikap di mana kita selalu bertoleransi kepada siapapun. Artinya bersikap saling menghargai dan menghormati atas kepercayaan agama lain. Yang kelima adalah musawah, yaitu suatu sikap di mana kita selalu mensejajarkan semua derajat manusia dan tidak diskriminatif pada siapapun. Yang keenam adalah alawiyah, yaitu suatu sikap di mana kita selalu mendahulukan segala sesuatu yang lebih prioritas. Yang ketujuh adalah tahadur, yaitu suatu sikap di mana kita harus selalu menjunjung suatu adab dimanapun dan kapanpun kita berada. Kedelapan yaitu adalah tahtawur, yaitu suatu sikap di mana kita harus memiliki pemikiran yang dinamis dan juga kreatif. Moderasi beragama dapat juga disebut sebagai bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam atau majemuk atau plural. Sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan sebagai negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Komitmen kebangsaan Ormas Islam di Indonesia yaitu antara lain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia sangatlah baik. Kesimpulannya, menurut saya, tegaknya moderasi beragama perlu dikawal bersama, baik oleh orang per orang seperti kita maupun lembaga, baik masyarakat maupun negara. Setiap komponen bangsa harus yakin bahwa Indonesia memiliki sosial untuk memperkuat moderasi beragama. Modal sosial itu berupa nilai-nilai budaya lokal, kekayaan keragaman adat istiadat, tradisi bermusyawarah, serta budaya gotong royong diwarisi masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Modal sosial itu harus kita rawat demi menciptakan kehidupan yang harmoni dalam keragaman budaya, etnis, dan agama. Jika dipikul bersama, Indonesia dapat menjadi inspirasi dunia dalam mempraktikkan moderasi beragama. Sekian kajian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.